Alright guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super heboh. A project so massive it's literally changing the map of Indonesia. Yes, we're talking about IKN, Ibu Kota Nusantara. So, what's the big deal? Kenapa sih tiba-tiba kita harus pindah ibu kota? Macetnya parah, polusinya gila, and to make it even more dramatic, parts of it are literally sinking. The government realized that we can't put all our eggs in one basket anymore. We need a new center, a fresh start. So the big idea was born. Let's build a new capital from scratch. Okay, so we know the why. Now let's get to the juicy part. The what. From Juni 2024 until today, July 2025, the progress has been insane. The most iconic structure, of course, is the new Istana Negara. By now, the main building is structurally complete, and they are deep into the facade and interior works. 4 main ministry buildings are already standing tall, ready to be occupied. They're designed with green building principles, maximizing natural light and ventilation to save energy. We're talking about dozens of apartment towers designed to be modern, comfortable, and integrated with public facilities. The toll road connecting IKN to the nearby city of Balikpapan is now mostly operational, cutting travel time significantly. Sekarang mari kita bahas pertanyaan jutaan dolar, atau lebih tepatnya pertanyaan miliaran dolar dari mana semua uangnya berasal. Strategi pendanaan untuk IKN ini sebenarnya campuran, model hibrida. Pertama dan yang paling penting untuk tahap awal adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN. Tapi APBN hanya menutupi sekitar 20% dari total perkiraan biaya. Pemerintah secara aktif merayu investor domestik dan asing untuk membangun sisa kota. Ini adalah skema kemitraan pemerintah swasta atau KPS yang sangat besar. Tonggak penting adalah pembentukan konsorsium domestik yang dipimpin oleh beberapa konglomerat terbesar di Indonesia, seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group. Ini adalah pendorong kepercayaan yang besar. So we know the plan is to get massive private investment, but how's that actually going? Investors, especially the big international ones, are super cautious. They want to see stability, clear regulations, and a good return on their investment. The government has been rolling out the red carpet, offering a bunch of sweeteners like super long-term land rights, up to 95 years, tax holidays, and simplified licensing processes. When names like Agwan Sugianto and Frankie Widjaja are on board, everyone else pays attention. They are not just investing money, they are investing their reputation. Some potential investors are still on the wait-and-see bench. They're worried about land acquisition issues, even though the government claims most of the core area is clean and clear. Sebuah kota tidak akan berarti tanpa penduduknya. Jadi, salah satu teka-teki logistik terbesar untuk IKN adalah memindahkan ribuan pegawai negeri sipil dan keluarga mereka dari Jakarta ke Kalimantan. Rencananya sudah berjalan bertahap, dan gelombang besar pertama dijadwalkan akan dimulai setelah upacara Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus 2024. Pemerintah menargetkan untuk memindahkan sekitar 16.000 personel dari 38 kementerian dan lembaga pada tahap awal. Setiap pegawai negeri sipil akan diberikan apartemen lengkap dengan perabotan di salah satu menara tempat tinggal yang baru dibangun. Ditambah lagi, mereka menjanjikan peningkatan kualitas hidup yang signifikan, udara bersih, lalu lintas yang tidak padat, dan fasilitas umum kelas dunia tepat di depan pintu mereka. Banyak keluarga memiliki ikatan yang kuat di Jakarta. Anak-anak bersekolah, pasangan memiliki pekerjaan, dan keluarga besar berada di Dekay. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak hanya membangun perumahan. Mereka membangun sebuah komunitas. Jujur saja, membangun kota super seperti IKN itu tidak mudah. Tantangannya sangat besar, sama besarnya dengan proyek itu sendiri. Kendala nomor 1 yang sering dibicarakan semua orang adalah dana. Model gabungan antara anggaran negara dan investasi swasta memang pintar, tapi juga rapuh. IKN dibangun di jantung Kalimantan, salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di dunia, sering disebut paru-paru planet. Visinya adalah kota hutan, tapi kenyataannya kamu tidak bisa membangun kota tanpa membuka lahan. Daerah itu telah menjadi rumah bagi masyarakat adat selama beberapa generasi. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini menguntungkan masyarakat lokal dan tidak menggusur mereka atau menghancurkan budaya mereka.
mengintegrasikan mereka ke dalam kota baru, memberi mereka peluang ekonomi, dan menghormati tanah leluhur serta hak-hak mereka adalah tantangan penting. Despite all the challenges, let's talk about the flip side of the coin, the incredible opportunities. By building a new capital in Kalimantan, the government is forcing a redistribution of economic activity. This will spur development not just in East Kalimantan, but across the entire eastern part of Indonesia. This project is a massive job creation engine. Think about it. From the construction workers and engineers building the city to the architects designing it, the demand for labor is huge. Once the city is up and running, it will need teachers, doctors, chefs, IT professionals, urban planners, retailers, and entrepreneurs. IKN is also a golden opportunity for a bureaucratic and digital transformation. Moving to a new city provides a unique chance to hit the reset button on how the government works. More importantly, it's being built as a smart city from the ground up. This means implementing e-governance, data-driven decision-making, and intelligent public services. Finally, IKN is our showroom to the world. It's a platform to showcase Indonesia's capabilities in sustainable development, urban planning, and green technology. This elevates Indonesia's standing on the global stage, changing our image from just a source of raw materials to a hub of innovation and modern development. Jadi kita terus dengar kata-kata kota hijau dan kota pintar. Tapi apa sih artinya itu buat IKN? Rencana induknya bilang 75% wilayah kota akan tetap jadi ruang terbuka hijau. Gila kan? Bangunan-bangunan dibangun di sekitar pohon-pohon yang sudah ada kalau bisa, dan ada program reboisasi besar-besaran buat daerah yang tadinya rusak. Rencananya 100% energinya dari sumber terbarukan, terutama panel surya dan mungkin tenaga air dari sungai dekat situ. IKN dibangun dengan sistem saraf digital. Jaringan serat optik dan sensor 5G bakal ditanam di seluruh kota. Bayangin aplikasi yang kasih tahu kapan bus berikutnya datang, bantu kamu cari tempat parkir, bayar tagihan, dan akses layanan publik, semua dari HP kamu. IKN itu kayak laboratorium hidup di mana perusahaan bisa coba teknologi baru. Dari kendaraan tanpa pengemudi dan drone pengantar barang sampai layanan telemedicine baru dan platform belajar online. Jadi, mimpi IKN itu tempat yang gak cuma indah dan ramah lingkungan, tapi juga super efisien, nyaman, dan maju. Ini kombinasi terbaik antara alam dan teknologi. Jadi setelah semua obrolan tentang kemajuan, uang, tantangan, dan peluang, apa kesimpulan akhirnya? IKN lebih dari sekadar proyek. Ini adalah pernyataan niat. Perjalanan dari pertengahan 2024 hingga pertengahan 2025 telah menjadi babak penting dalam kisah ini. Kita telah beralih dari konsep dan cetak biru besar ke kenyataan yang nyata. IKN adalah simbol persatuan nasional dan tujuan bersama, sebuah upaya besar yang membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah dan sektor swasta hingga setiap warga negara. Bagi kita, generasi muda, IKN mewakili dunia yang penuh kemungkinan. Ini adalah kanvas kosong di mana ide-ide baru tentang kehidupan perkotaan, tata kelola, dan keberlanjutan dapat diuji. Pada akhirnya, IKN adalah taruhan pada Indonesia itu sendiri. Ini adalah taruhan bahwa kita dapat mengatasi tantangan kita, bahwa kita dapat mengelola proyek sebesar ini, dan bahwa kita dapat membangun kota kelas dunia yang unik Indonesia. Jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan, tetapi fondasi sedang diletakkan, dan impian Nusantara perlahan tapi pasti bangkit dari hutan Kalimantan. Ini adalah kisah yang perlu kita semua saksikan. Karena ini bukan hanya tentang kota baru, ini tentang masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman, sampai jumpa.